Ya, halo selamat malam. Dari Kristen, Islam. Ya, Kristen. Oke, mungkin Anda mau berdiskusi, silahkan. Ah, ada Iya, pertanyaan? iya, saya mau komentari yang tadi temanya itu Hmm, apa? Juru selamat tidak yang selamat tidak gitu ya. selamat. Apa komentar Anda? Kalau di iman kami Kristen, juru selamat itu Yesus Kristus dan kami benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itu memang selamat. Makanya kami percaya Dia. Dan kami percaya Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Hmm, ke surga yang akan menyediakan tempat bagi kami di surga. Nah, itulah iman percaya kami. baik, Jadi kalau dibilang juru selamat tidak selamat, kalau di Kristen itu tidak benar karena baik. juru selamat kami itu sudah selamat. Bu, sekarang saya mau tanya dulu. Ya, apakah Yesus ini pencipta langit dan bumi, pencipta manusia? Ya, karena di iman Kristen itu Tritunggal. Baik. Tiga tetapi satu Tuhan kami. Jadi ketika Bapa menciptakan langit dan bumi, ya karena aku dan Ah, Bapa adalah satu, kata Yesus di Yohanes 10 ayat 30. baik. Ya, kalau menurut Anda, Yesus ini menciptakan tentara Romawi, ya, tentara Romawi, langit dan bumi. Jadi begini, Bu. Coba kalau kita lihat, Hmm, dia juru hmm. selamat yang dimaksud oleh Kristen, apakah dia selamat gitu? Waktu dia ditangkap oleh ciptaannya sendiri. Coba Anda jawab. Kalau pada saat Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan, dia memang tidak lari dan tidak ingin menyelamatkan diri karena dia Nah, rela mati untuk berkorban menebus dosa kami. ah, Justru karena dia rela matilah baru ada jalan keselamatan bagi kami. Jadi bukan dia tidak bisa lari, tetapi memang Tuhan Yesus, Yesus kami tidak mau lari. Memang dia tidak mau sudah lari. siap rela mati. Dan Tidak itu mau lari. jalan keselamatan bagi kami, umat yang Ah, percaya. penyalipan Yesus itu gara-gara apa? Anda tahu nggak? Karena Tuhan Yesus itu turun ke bumi, lahir jadi manusia di bumi Eh, ini, itu untuk memenuhi suatu tujuan, yaitu harus mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kami manusia. Itu memang tujuannya. Jadi tidak perlu Tuhan Yesus, Yesus Kristus lari, Pak. Tidak perlu dia Oh, lari. Memang dia siap untuk mati berkorban. Nah, oh, itulah jadi tujuannya lahir di bumi. baik, baik. Jadi tujuannya ini ya Tuhan ini lahir ke bumi untuk mati gitu. Iya, tujuannya untuk mati dan bangkit, menebus dosa. Waduh. Iya memang. Iya, iya, iya. Karena Ah, itulah baik, makanya baik. dibilang, Pak, kalau Bapak tidak percaya Bentar, agama orang lain, sampai mulut berbuih pun Bapak saya tidak mau akan tanya kalau percaya. gitu. Ya, saya mau tanya. Kata Anda tadi, ya, Hmm. doktrin Anda seperti itu, Yesus Bukan menyampaikan doktrin, apa? tertulis di Alkitab, bukan doktrin. Coba Anda Ya. baca dulu. Saya Hmm. sarankan Anda baca dulu Matius 7 nomor Nah, 21. Silakan dibuka kitabnya dulu. Matius 7 nomor 21. Matius 7 nomor 21. Ya, Matius 7 ayat 21. Hmm. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Baik. Ya, Nah, pertanyaannya, di mana hmm. kehendak Bapa yang di sorga agar anaknya yang dikasihi ini mati di tiang salib secara terkutuk? Di mana? Oh, ada. Silahkan dicarikan. Ya, di manakah kehendak Bapa di surga yang menginginkan anaknya ini sangat dikasihi mati di tiang salib dengan cara terkutuk untuk menembus dosa Anda semua. Silakan.
Karena yang masuk surga itu atas perintah Bapa, kata Yesus. Ini ya, kalau saya itu ada tertulis di beberapa ayat, tapi yang saat ini yang gampang saya dapat adalah di Yohanes 6 ayat 17 sampai 18. Baca. Ya, berikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, dia menerima tugas dari Bapa. Dah. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus itu lahir di bumi. Tujuannya pada akhirnya adalah mati dan bangkit menebus dosa. Bo, coba lihat perkataan Yesus di situ. Bukan untuk mati dia. Jadi itu tadi yang saya baca kan ada ayatnya kan. Yohanes tadi yang saya baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Ustadz boleh baca kalau punya Alkitab. Iya, ini saya baca. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kan kayak gitu. Nah, di mana kehendak Bapa? Pada Bahwa akhirnya, ya, baca dong. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nih, saya baca lagi ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi itu. Ya, terus ia kerasukan setan dan gila. Itu intinya, kamu Ustaz. mendengarkan dia. Yang lain itu bukan perkataan orang kerasukan itu setan intinya. dapatkah memelekkan mata-mata orang buta. Tuh, saya bacakan sampai habis, Bu. Iya. Gimana Bapak di surga menghendaki? Intinya tadi, itulah tugas yang kuterima dari Bapak. Jawaban Ibu tidak sesuai dengan pertanyaan tidak saya. Sesuai? Tadi kamu yang bilang, saya tanya ya, di mana kehendak Bapa di surga agar anaknya ini mati di tiang salib untuk menebus dosa Anda semuanya. Di mana itu ayat? Tadi kan saya bilang, Ustadz, itu ada tertulis banyak ayat, tidak akan mudah saya temukan. Tapi ini salah satunya, Ustadz sudah baca, aku menerima tugas dari Bapakku. Itu Ya, kan tugas memang hampir bersamaan kan artinya? Bu, dia menerima tugas itu menerima perintah dari bapaknya, bukan menyalibkannya. Ia menerima tugas untuk mati, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Di mana di sini dikatakan untuk mati? Ngarang. Ini, loh, Ustaz bisa baca sekali lagi. Yang dibaca tadi, aku menyerahkan nyawaku, mati. Karena aku menerima tugas dari Bapakku. Baca lagi, Tat. Oh iya. Dari atas nih. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan tugas nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Di mana kehendak Bapaknya? Agar dia itu mati. Bentar, agar dia mati ya di tiang salib secara terkutuk untuk menebus dosa Anda. Ustadz, ngerti nggak saya bilang tadi? Jangan jadikan ngotot ini untuk dalihmu untuk menang. Ngerti nggak saya bilang tadi? Banyak ayat yang mengarah ke sana, Ustadz. Yang ayat persis saya akan lambat menemukan. Tapi ini artinya sama. Saya menerima tugas dari Bapakku. Mati, menyerahkan nyawaku. Jadi jangan bilang dia mati nggak bisa menyelamatkan diri. Karena memang itu tugasnya Ustadz, untuk mati. Bu, jadi nggak perlu lari. Toh juga bisa bangkit kok. Itu Yesus bukan berbicara tentang masalah penyalipan, bukan. Ini menyerahkan nyawaku. Menyerahkan nyawaku. Coba Anda baca. Perikopnya aja tugas gembala yang baik. Kan kayak gitu. Arti bukan masalah penyalipan. Tadi apa? Mati menyerahkan nyawaku karena aku menerima tugas dari Bapakku. Ngejawabnya itu yang nyambung gitu. Kok nggak nyambung? Ustadz pura-pura nggak nyambung atau gimana? Enggak, saya bertanya. Makanya perhatikan nih sekali lagi pertanyaan saya biar Anda paham gitu apa yang saya tanyakan.
Kata Yesus ya di Matius 7 nomor 21 tidak akan masuk kerajaan surga kecuali atas kehendak Bapa yang di surga. Kan Yang gitu. mana? Matius? Matius 7 nomor 21. Matius 7 nomor 21. Yang tadi ya? Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Ya. Tuhan Tuhan Iya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kan gitu, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kehendak Bapa ini adakah disampaikan oleh Yesus agar anaknya yang dikasihi ini mati terkutuk di tiang salib? Ada. Ya, makanya di mana kehendak Bapa yang kayak gitu? Bukan kehendak Bapa bagi tugas, bukan. Malah ayat bagi tugas di gak nyambung. Kok nggak nyambung, Ustadz? Tadi ayatnya dikatakan, saya mati dan menyerahkan nyawa untuk menebus dosa. Itu aku terima tugas dari Bapakku. Apa artinya beda? Cuman karena tidak ada salib aja kan, Ustadz ngotot harus ada salibnya itu kan? Lah, masalahnya di sini perikopnya bukan penyalipan yang dibicarakan Yesus. Kenapa perikopnya ayatnya yang penting, Ustadz? Kalau perikop satu perikop kita bahas ayatnya yang malam nggak penting. cukup. Makanya jangan berdalih, Ustadz. Giliran orang Pakai udah paham, tafsir baru gitu. Ustadz bilang, Coba tunjukkan sama saya. Coba. Nah, kan itu artinya sama, hanya salibnya aja tidak ada. Yang penting kan di situ dikatakan dia mati menyerahkan nyawanya, itu tugas dari Bapa. Tugas dari Bapak menyerahkan nyawanya. Iya, kan itu kan ayatnya. Bentuknya mati terkutuk di tiang salib gitu. Iya. Ya itu yang saya cari, di mana? Di mana kehendak Bapak kayak gitu? Itu yang saya cari dari tadi. Saya ini sebentar ya. Di mana Bapak itu menghendaki dia mati terkutuk di tiang salib? Saya cari, kalau terjedas berarti saya lagi buka Alkitab di HP saya, jangan turunkan ya. Iya. Jangan turunkan ya. Oke. Kagak. Memang itu yang kita cari dari tadi. Ya. Heran. Kasih jawabannya kagak nyambung ya. Memang Bapak menyerahkan tugas kepada Yesus ya. Tugasnya ini apa gitu? Apakah tugas mati konyol di tiang salib? Itu di mana gitu? Kalaunya di tugasnya itu adalah mati di tiang salib, itu mana? Itu yang dicari. Dari tadi juga ditanyain. Iya. Adakah kehendak Bapa gitu agar Yesus itu mati di tiang salib? Aduh. Kenapa coba? Tugas bunuh diri kawan-kawan. Iya, tugas bunuh diri gitu ya. Aduh. Oh, Bang Kaisar. Oke. Bang Kaisar ya, mana Bang Kaisar ya? Apa Bang Kaisar ya? Cairkan dulu suasananya Bang Kaisar ya. Biarkan dia lab ke jeda, dia mau cari data dulu. Terus saya juga mau ke kamar kecil dulu Bang Kaisar. Hiburlah penontonnya. Silakan. Siap. Berkat hari ini. Sebentar ya teman-teman ya. Saya ke kamar kecil juga dulu. Habis itu balik. Oke. Dibuka open cam Bang. Lanjut Bang. Lanjut. Bentar ya, saya cari dulu ayatnya ya. Silakan Ibu. Ada suara, ada. Adakah? Ada sayang, ada. Ibu, cari Bu.
sampai nanti Presiden Kim Jong Un menjadi kiper timnas Indonesia, nggak akan ketemu itu, Bu. Oh, Bahkan sampai Vladimir Putin, udah ketemu. coba, Selama itu sampai udah Presiden Vladimir Putin pun nanti jadi sekdes desa ketemu. ini Ini udah ketemu. Salam Jaya, nggak ketemu, Bu. Udah nggak ketemu. Ini udah ketemu. Silakan bacakan, bacakan. Ya. Yang sesuai dengan yang Iya. dikatakan tadi, silakan. Di mana? Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ya, saya baca ya. 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 Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadanya, kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu sambungan yang tadi, Pak. Itu saya hafal, Bu. Saya hafal itu. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 nomor punggung 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pertanyaannya berbeda dengan jawabannya. Sampai Vladimir Putin menjadi kiper tim Jakarta, ataupun Kim Jong Un menjadi kiper area Malang, tidak ada ketemu itu, Bu. Sama saja Ibu mencari ketiak ular, nggak ada ketemu, Bu. Gak apa-apa ya. Iya kan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak Paulus ya. Kehendak Bapa di surga. Udah dikasih wejangan Bang Kaisar. Berat, Bu. Saya ini mantan, Bu. Jadi saya ini mantan, Bu. Jangankan diblos, tabernakel pun saya sudah khatam. Yang dikatakan Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, tugas dia mati terima dari Bapa memang. Jadi Mana kehendaknya supaya mati terkutuk di salib tuh di mana, Bu? Ada ayatnya, tapi saya belum ketemu, makanya harus sabar nyarinya. Belum ketemu, ayatnya belum ketemu. Kan Ustadz lucu kan cuma mau dengar salibnya doang kan. Tapi tadi Ustadz bilang kan dia kenapa nggak bisa selamatkan diri. Sekarang saya Nggak kasih bakal tahu ketemu, dia Ibu. tidak bisa selamat, bukan tidak bisa, tapi tidak Ibu, mau saya selamat. kasih Karena Ibu dia saya menyerahkan kasih clue ya. dirinya. Saya kasih clue. Nanti Ibu ketemu nih. Kalau perkataan Tuhan, perkataan Yesus nggak ada. Tapi perkataan Paulus ada. Oleh karena itu, maka Yesus harus mati agar menjadi Tuhan. Nah, itu baru ada. Saya bilang Pak ya, mau itu ditulis oleh Paulus hanya menulis, bukan perkataan Paulus.
Paulus menuliskan, tapi yang dia tuliskan adalah nubuatan Tuhan sendiri, Bapa sendiri. Jadi jangan seperti Bapak harus berpikir bijak. Al-Quran yang nulis siapa? Apa Allah yang nulis sendiri? Oh, berarti Tuhan bernubuat, Bu. Tuhan memberikan nubuatan kepada Paulus. Paulus itu mendapat nubuatan. Gimana pula ini? Ibu ini gimana pula kayak gitu? Kepada Paulus. Kemana lari? Di mana Jangan- tertulis kayak gitu, Bu? Jangan ngarang, itu yang dibaca tadi sama Ustaz tadi. Paulus enggak, menuliskan, yaitu Tuhan Paulus itu memberikan dapat kepada nubuatan itu Paulus. di mana, Bu? Yang dituliskan Paulus itu. Iya, dapat nubuatan Paulus itu di mana? Kalau di mananya sih saya belum gali di firman Tuhannya, tapi yang jelas yang Aduh. dituliskan oleh Paulus itu adalah nubuatan yang dia terima dari Tuhan, seperti Al-Qur'an. Apakah Allah yang mencatat langsung Al-Qur'an? Memangnya, Bu, Paulus itu kayak gini ya. Saya mau tanya. Allah Memangnya mencatat Paulus langsung Al-Qur'an, langsung terima firman dari Tuhan yang di Bapa di surga gitu. Iya. Dia Di mendapatkan mana itu ayatnya? nubuatan daripada Bapa di surga. Di mana Bapa yang di surga langsung berfirman dengan Paulus? Itu di mana itu, Bu? Memberikan nubuatan kepada Paulus, hikmat yang dia catatkan adalah isi hati Tuhan, bukan Iya, isi itu di perkataan dia tertulis sendiri. di mana, Bu? Tertulis di mana yang kayak gitu? Ada di Alkitab. Tapi kalau nanti saya mencari lagi lama, kamu ketawa karena ini Enggak Alkitab tebal. apa-apa. Ya, silakan cari. Tadi Ini udah tebal. kagak ada ayatnya. Saya tidak bisa langsung baca. Tadi kan Ustadz, kita tadi berbicara tentang temanya ini, juru selamat yang tidak bisa selamat. Ya iya, kita udah ke itu materinya kan. gitu. Saya udah jawab, Cari kan. dulu. Nah, Tadi aja kagak kejawab udah ya. Kenapa? Gak ada ayatnya. itu tadi yang saya bacakan. Ah, Yang saya bacakan. Mana? Dia Mana itu kan? menyerahkan nyawanya. Iya, Jadi menyerahkan bukan di tidak mana? bisa selamat, Ustaz. Menyerahkan nyawanya itu di mana Tugas kehendak Bapak dari itu Bapakku. agar mati. Di mana tugas kata Bapak ya tugas Itu kamu Yesus ya mati tugas terkutuk di tiang dari salib nebus Bapakku. dosa. Kan tadi dibilang Di mana tugas kayak dari gitu ada Bapakku. tugasnya? Ustaz berarti pura-pura bego ya? Udah dibaca pasti pura-pura Bukan nggak pura-pura paham. bego. Bukan Enggak. pura-pura bego. Masa sih? Tadi kan Yang udah bego itu, Bu, tahu nggak yang bego itu, Bu? Ibu tadi bilang isi hati Tuhan. Itu bego itu, Bu. kenapa isi? Ya memang dia bukan perkataan dia itu yang dia Tadi Ibu tulis. bilang isi hati Tuhan. Ya, Ibu isi bisa hati siapa Tuhan yang bisa dengar isi hati Tuhan, Bu? dari Tuhan. Oh, Firman Tuhan kan. Kalau aku firman nyimak Tuhan aja, itu guys. apa? Kalau firman Tuhan itu Nyimak apa? aja dulu, Bang Isi hati Kaisar. Tuhan kan. Perkataan Tuhan kan namanya firman Tuhan kan. Ini semua yang di Alkitab ini adalah firman Tuhan, Pak Ustadz. Kalau Tidak Anda pernah, ketawa, Bu. Ya, karena Anda Bu, tidak percaya ini, tapi Gini, kami gini. percaya. Ya. Sama halnya Tidak seperti pernah, kami tidak percaya ya. Al-Quran. Bagi kami Al-Quran itu tidak berguna. Tidak pernah, dan Bu. kami tidak Ya. percaya. Bapak di surga Begitu. itu, ya, Bu. Ini saya kasih tahu Ibu. Anda Tidak ketawain pernah, firman Tuhan. Bu. Bagi Ah, kami coba itu dengarkan firman saya. Tuhan. Santai dulu, jangan ngamuk dulu Ibu. Ya gantian ngomong kita. Ya, gini ya. Tidak pernah Bapak yang di surga itu menginginkan Yesus mati di tiang salib. Itu nggak ada ayatnya, Bu. Ya. Tadi Nggak sudah ada dikatakan, ayatnya. aku Nggak ada ayatnya. menerima tugas dari Bapakku. Ustadz jangan pura-pura bego, artinya sama. Tugas apanya Yesus bukan Tugas ngomong mati masalah penyaliban. menyerahkan nyawanya. Aku menyerahkan nyawaku mati. Aku menerima tugas dari Bapakku. Tugas Itu ayat sudah menggembala. jelas. Kayak gitu. Nah, itu ayat sudah jelas, Ustadz. Tadi Nggak dikatakan, bakal ada aku menyerahkan sampai kiamat nyawaku. 2 hari. Sampai Itu karena kiamat kamu tidak sebelum percaya. kiamat 2 hari pun Itu Itu karena nggak akan kamu tidak ada. percaya. Makanya saya bilang, Bu, ya, sampai bentar kiamat dulu, Ibu. pun, sampai kiamat Ustadz tidak akan percaya. Udah. Ya, dengarkan saya ya. Kalau tertulis Bapa di surga menginginkan Yesus mati terkutuk di tiang salib, nggak akan pernah ada itu ayat. Ayatnya ada. Ya. Nanti Ah, saya nggak cari nggak lagi, akan pernah kasar ada. lagi kamu ketawa, lama nyarinya. Ini tebal. Enggak, cari, silakan cari. Dari dulu pendeta pun udah mencari juga. Nggak ada. Tapi saya bilang gini, sebenarnya kamu cuma mau cari tulisan salibnya doang kan? Tadi kan ayatnya sudah jelas.
Aku menyerahkan nyawaku untuk mati. Aku menerima tugas dari Bapakku. Itu ayatnya sudah cukup jelas. Yang Ustadz tuntut apa? Cuman salibnya doang kan? Tulisan salibnya tidak ada di situ. Itu doang kan yang Ustadz ngotot? Aduh, bukan. Saya udah baca ayat yang Anda bawakan kepada Iya. saya. Di sini Yesus tidak ngomong masalah penyalipan. Bukan. Ustadz, makanya Di saya sini bilang, Ustadz Ustadz kan di sini cuma Yesus ngotot soal kata salib doang kan? di sini Yesus lagi ngomong, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang ke dalam Kenapa api, kamu kata harus baca Yesus. dari atas ke bawah lama? Kan kayak gitu. Intinya tadi saya sudah baca. Bapa mengasihi aku oleh karena aku Intinya. memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak Enggak seorang pun ada kehendak mengambilnya. Bapak. Kehendak Melainkan Bapak di aku surga itu agar memberikannya. anaknya mati terkutuk di tiang salib itu enggak ada. Ini baca, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah tugas Tugas yang kuterima apa? dari Bapakku. Tugas apa? Itu Itu tugas mati. Makanya Ustadz, jangan menggali agama orang. Sampai kiamat kamu nggak akan percaya agama orang. Tugas Seperti mati, kami, Bu. sampai kiamat tidak akan percaya Al-Quran. Sama Ustadz. Seperti kamu mengetahui isi Alkitab ini, kami juga ketawa-ketawa baca Al-Quran. Bu. Anda Jadi perlu ngomong tahu ya. Ibu, ayat yang Anda kasih, ya Anda yang kasih ini ya, ayat tugas untuk menggembala, bukan untuk mati. Ustaz, saya udah baca ayatnya, kamu baca judulnya. Coba kamu Kan baca nggak nyambung. judulnya. Saya baca Ya. ayatnya, kamu baca judulnya. Nggak nyambung, Ustaz. Baca judulnya. Coba baca. Aku baca satu perikop. ayatnya, bukan judulnya. Intinya yang tertulis itu yang saya baca. Makanya kamu jangan berdalih untuk menyalahkan itu. Udah dibaca ayat, kamu tanya judul. Masa kamu malah memberikan ayat kepada saya ya tentang ucapan Yesus yang ditugaskan oleh Bapak untuk menggembala, bukan untuk mati di tiang salib. Ini saya baca. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Hah? Aduh. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa dan aku menerima tugas itu dari Bapakku. Kenapa? Ibu kalau membaca suatu cerita atau menonton film, itu ibu nontonnya dari tengah atau dari ujung? Atau ibu tidak mau tahu judulnya apa? Ustaz, kalau saya baca ini mulai dari judul sampai akhirnya ini panjang. Ya judulnya apa tadi? Judulnya apa? Gak mau dia Intinya dari saya judulnya tidak- gak mau dia. Nah, sekarang kemarin tadi Ustadz bilang tidak bisa selamat. Sekarang saya sudah jawab, dia bukan tidak bisa selamat. Dia memang menyerahkan nyawanya untuk mati. Karena itu tugas dari Bapak. Sekarang baru kamu ngomong judul. Nah, kan gitu. Perikopnya apa itu perikopnya? Kasih tahu ayatnya, kamu ngomong perikop dan judul. Kan nggak Iya gitu. ibu nggak tahu perikop mungkin makanya saya bilang judul gitu Saya loh. tahu perikop itu judul. Saya tahu orang Kristen itu- Apa perikopnya di situ bu? Tahu nggak orang Kristen itu pintar-pintar, makanya nggak mau nyembah batu. Apa Pintar Bu? bohong, iya. Perikopnya apa judulnya? Itu kalian ketawa tentang Alkitab sama kami ketawa-ketawa tentang Al-Quran. Bagi kami itu lucu, lelucon. Begitu juga. Kami ketawain ibu aja nya, bukan kami nggak mau ketawain ibu. Iya. Saya juga ketawa ngelihat Bapak karena dikasih tahu ayat isinya sudah dibacakan, menyerahkan nyawaku. Bapak bilang judul dan perikop. Saya kan sedang menjawab ini juru selamat tidak bisa selamat. Ini kan yang saya jawab. Dia bukan tidak mau selamat. Kayak gini ya, itu. maksud saya tuh gini. Coba Temanya santai ini dulu yang ya. saya jawab. Coba santai dulu. Ketika saya bertanya ya, di mana kehendak Bapa yang di surga agar Yesus itu mati terkutuk di tiang salib? Ada, Pelanggaran. ada Pelanggaran. Tapi ini kalau saya mencari-cari nanti saya terjeda-jeda lama saya akan dapat. Intinya saya bilang tadi. Bang Kaisar, pelanggaran ini. Bentar. Yesus itu bukan tidak bisa selamat. Dia menyerahkan nyawanya memang karena dia menerima tugas dari Bapa. Itu judul ini. Tema kamu ini yang saya jawab, Ustadz. Udah.
tema ini yang saya jawab. Dia memang menyerahkan Oke, nyawanya. udah dulu Bu. Oke ya. Oh, bukan tidak Udah. bisa lari. Oke ya. Tuh Oke, visibilitas makasih di ya. visibilitas di 2 udah pembatasannya nih. Bentar ya. Bang Kaisar. Bentar, saya turun baru naik lagi.